MAB Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala al-muallif rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ata alina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'dzarus shalah. Faslun utawi iki ku ana fasal siji. A'dzarus sholati utawi pira-pira undure salat. Iku isnani loro. An-naumu ya iku turu, wan nisyanu lan lali. Fasal ini menjelaskan udurnya salat. Udurnya sholat ada dua, yaitu tidur nomor satu, nomor dua lupa. Yang dimaksud dengan udur yang ada di sini, udur a'dzarus sholah dari kata-kata jamak dari udur, udrun atau udurun. Udrun atau udrus shalah itu apa? Al-asya allati turfa'ud dzunuba shalah bi ta'khiriha an waqtiha. Yaitu sesuatu yang dosa-dosa itu tidak dicatat sebab mengakhirkan sholat dari waktunya. Mengakhirkan sholat dari waktunya. Kita mengetahui bahwasanya sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 5: zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Itu semuanya ada waktu-waktunya. Waktu-waktu yang telah ditentukan oleh syara, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya salat wajib atas orang-orang yang beriman adalah sesuatu ketetapan yang dibatasi waktu. Jadi semuanya ada waktunya. Zuhur ada waktunya sendiri. Zuhur ada waktunya sendiri. Kalau kita zaman dahulu belum ada jam, lihat bayang-bayang matahari. Dari bayang-bayang matahari itu dapat mengetahui kalau waktu zuhur setelah bergesernya bayang-bayang ke arah timur, bayang-bayangnya mataharinya bergeser ke arah barat sedikit saja dari waktu istiwa atau tegak, pas lurus bayang-bayang matahari bergeser ke arah barat, bayang-bayang bergeser ke arah timur sedikit, maka masuk waktu zuhur.
sampai kepada waktu asar. Lah waktu asar itu kapan? Yaitu ketika bayang-bayang itu sama, sesuatu dengan bayang-bayangnya itu sama. Seandainya ini pulpen ini panjangnya segini. Kalau ditaruh di sini, maka di sini ada bayang-bayangnya. Antara sesuatu dengan bayang-bayangnya ini sama. Ini adalah akhir waktu zuhur. Akhir waktu zuhur masuk waktu asar. Lah waktu asar yaitu mulai bayang-bayang ini sama sampai tenggelamnya matahari, masuk waktu maghrib. Ketika tenggelam matahari masuk waktu maghrib sampai hilangnya mega merah. Kita lihat kalau pas sore hari dilihat ada mega merah. Nah, itu hilang. Kemudian masuk waktu isya. Waktu isya sampai munculnya fajar atau terbitnya fajar. Itu masuk waktu subuh. Waktu subuh mulai terbitnya fajar atau munculnya fajar sampai munculnya matahari. Waktu-waktu itu telah ditentukan oleh syariat, telah ditentukan oleh agama. Waktu-waktu sholat. Kalau zaman sekarang sudah ditentukan oleh jam. Ditentukan oleh jam berdasarkan perhitungan falakiyah. Perhitungan falakiyah. Dihitung secara falaki, ya. Dihitung secara falaki karena apa? Bumi itu berputar pada porosnya. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Bumi matahari wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, tetap pada porosnya. Nah, tetap pada porosnya ini dapat dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Itu sudah dihitung semua. Kita berada di bumi mana, seandainya di Indonesia, lintang utara berapa, lintang selatan berapa, bujur timur berapa, bujur barat berapa. Itu ketika kita sudah berada di titik situ, maka waktu sholat dapat ditentukan. Seandainya waktu Sidoarjo di daerah mana? Daerah Buduran daerah mana? Nah, berapa? Waktu sholatnya jam berapa? Zuhur masuk jam berapa? Sampai jam berapa? Asar jam berapa? Sampai jam berapa? Itu dapat ditentukan. Karena kita sekarang sudah apa? Sudah ada jam. Kita tidak perlu lagi melihat bayang-bayang. Mengapa? Karena sudah tergantikan dengan jam itu. Kalau orang dahulu belum ada jam itu biasanya ada yang pakai namanya pencet. Kalau orang dahulu pencet itu setiap hari atau setiap saat dilihat pencetnya. Oh, sudah masuk waktu. Kalau sekarang jam sudah canggih-canggih dan tidak tidak seperti jam yang dahulu. Kalau jam dahulu itu perlu muter-muter dan sebagainya. Kalau sekarang kan pakai baterai sehingga muter terus tidak pernah berhenti. Maka tergantikan oleh jam. Tidak perlu lagi melihat bayang-bayang. Cukup kita melihat jadwal sholat yang sudah ditetapkan, yang sudah divalidasi oleh orang-orang yang ahli di dalamnya. Nah, masuk waktu itu. Nah, orang ketika sholat harus tepat pada waktunya. Orang sholat tepat pada waktunya disebut dengan sholat ada. Orang sholat di luar waktu itu namanya sholat qadha. Sholat qadha. Orang sholat ada tepat pada waktunya sesuai dengan ketetapan agama, itu yang diperintahkan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Apabila keluar dari waktu sholat itu, seandainya sholat zuhur kok melebihi waktu daripada zuhur, masuk waktu asar, maka orang tersebut dosa. Sekali lagi, orang tersebut tertulis dosa. Mengapa? Karena menjalankan perintahnya Allah tidak sesuai dengan waktunya. Dosanya berapa? Wallahu a'lam. Semakin banyak atau semakin lama dia meninggalkan waktu,
maka semakin banyak dosanya. Orang meninggalkan atau melakukan sholat di luar waktu itu terkena dosa kecuali dua, yaitu satu karena tidur yang betul-betul tidur, bukan tidur yang sembrono atau melewati batas. Tidur yang melewati batas, bukan karena tidur yang melewati batas. Seandainya seseorang sudah bangun, habis tidur bangun, sudah tahu bahwasanya itu waktunya sholat, tapi malas, kemudian tidur lagi, engko sik nanti dulu. Kemudian dia tidur lagi. Setelah tidur lagi, tidur yang kedua itu ternyata sampai keluar waktu sholat. Ya, sama dengan ini. Ini namanya adalah sembrono. Tahu sembrono? Nah, itu tidak hati-hati. Oleh karena itu hati-hati. Maka kalau kita tidur kemudian kita terbangun, kita lihat jam, kita belum sholat, cepat lakukan sholat. Jangan sampai kita menunda-nunda sholat. Nah, itu. Jadi kalau tidur yang tidak sembrono itu bagaimana? Dia memang betul-betul tidur. Mungkin karena capek, jam 11 tidur. Tidurnya pulas sekali karena capek. Tidak ada yang membangunkan. Tiba-tiba dia terbangun sudah jam 3:30. Padahal masuk waktu asarnya jam 3. Sudah jam 3:30 dia terbangun. Bangun. Ketika bangun tegak-gapan lihat jam, loh masya Allah jam 3:30. Itu tandanya dia itu kaget setengah mati, seperti kehilangan apa yang sangat-sangat berharga sehingga dia menyesal. Ketika dia terbangun, orang yang tertidur tanpa sengaja tadi meninggalkan sholat tadi itu tanpa sengaja tadi terbangun, dia wajib langsung melakukan sholat. Tidak boleh nunggu nanti. Itu mengapa? Dia ketika melakukan sholat dengan segera itu dia tidak terkena dosa, alias dosa-dosanya tidak tercatat karena ada uzur dia meninggalkan sholat di waktu zuhur. Begitu juga waktu yang lain, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, terutama waktu subuh, masya Allah. Waktu subuh itu kalau bukan orang-orang yang imannya kuat, orang sholat subuh itu luar biasa beratnya. Apalagi seusia anak-anak SMP, SMA, masya Allah. Mengapa? Karena mereka tidak merasa bahwa sholat itu adalah kebutuhan, kecuali orang-orang tertentu. Kalau dibangunkan ya sudah, kalau tidak ada yang membangunkan ya sudah, bablas. Padahal dia ketika azan subuh itu mendengar suara azan, bukti bahwasanya dia sudah bangun, itu mendengar. Orang tidur itu seluruh panca inderanya tidak berfungsi, seperti orang mati. Seluruh panca inderanya itu tidak berfungsi sama sekali. Itu kalau orang tidur. Matanya tidak berfungsi, dilek-lek nongin ya tetap gak berfungsi. Hidungnya bau juga tidak berfungsi, mulutnya tidak berfungsi, telinganya tidak berfungsi. Karena tidur itu semi mati, menyerupai mati. Itu kalau orang tidur. Dia mendengar apa saja, suara apa saja, itu tidak respon. Kalau dia sudah merespon suara azan, melihat, membau, mulutnya sudah bicara, berarti dia sudah tersadar. Ketika sudah tersadar itu taklif ada pada dirinya. Tapi kalau ketika sudah tidur terus tadi itu tidak ada taklif ya. Nah, udurnya itu berlaku pada dirinya. Tapi kalau terbangun udurnya tidak berlaku pada dirinya. Ketika bangun maka seketika itu juga dia harus langsung nambeli
nambeli sholat yang ditinggalkan. Wa amma innama ba'da dukhulihi fa in ulima annahu yastaghriqul waqtu haruma alaihi an-naum. Jadi yang dimaksud tidur yang jadi sebabnya udurnya sholat ini adalah tidur sebelum masuk waktu. Kalau tidur sudah masuk waktu sholat, maka tidur itu tidak termasuk kategori, sekali lagi, tidak masuk kategori tidur yang udzur sholat. Sudah tahu bahwasanya sudah masuk waktunya zuhur, tapi nunggu, akhirnya tertidur bablasan sampai habis waktunya. Nah, maka tidurnya itu tidak termasuk udzur. Nah, itu masalah tidur. Kita bahas tentang masalah tidur. Di dalam kitab Kasifatus Saja itu disebutkan tambihun kasratun naum mimma yurisul faqra lil ghani. Banyak tidur itu salah satu penyebab fakir bagi orang kaya. Sekali lagi, banyak tidur itu salah satu sebab fakir bagi orang kaya. Wa ziyadatuhu, ya, wa ziyadatuhu liman huwa fakirun, dan akan bertambah fakir lagi bagi orang yang fakir itu sebab terlalu banyak tidur. Sebab terlalu banyak tidur. Dalam hadis juga disebutkan wafil hadis ila angkol wa kasratun naum tujibul faqra. Banyak tidur itu menyebabkan fakir. Wa kadzalika namu uryanan idza lam tastatir bisyai'in. Begitu juga tidur dengan telanjang tanpa ditutupi sesuatu apapun itu juga menyebabkan fakir. Yang menyebabkan fakir lagi adalah wal aklu, ya, junuban, makan dalam keadaan junub. Masih dalam keadaan junub makan, maka itu termasuk penyebab fakir. Lagi yang menyebabkan fakir di sini banyak. Wal masyu amamal masyayikhi, berjalan di depannya guru, itu juga termasuk salah satu yang menyebabkan fakir. Maka kalau kamu berjalan dengan gurumu, siapa saja gurumu itu, jangan sampai kamu mendaluinya. Wanidaul walidain bi ismihima, memanggil orang tuanya dengan namanya, itu juga termasuk salah satu yang menyebabkan fakir. Wa tahawun bis shalah, ini yang perlu dihati-hati lagi. Tahawun bis shalah, meremehkan salat. Wah, salat engko ae. Salat engko ae. Itu juga termasuk salah satu yang menyebabkan fakir. Wah, ini banyak sekali yang menyebabkan fakir. Maka kalau kita tahu seperti itu kita jauhi. Ini lagi yang umum. Wa tarkud doa lil walidain, meninggalkan mendoakan orang tua, itu juga menyebabkan fakir. Kebalikannya, kalau kita setiap hari, setiap saat, atau setiap habis sholat mendoakan orang tua, Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka insya Allah itu akan menyebabkan kaya. Salah satu penyebab kaya. Tapi kalau jarang mendoakan orang tua, bahkan blas tidak doain wong tua blas, maka itu salah satu penyebab fakir. Kalau kita lihat
kembali lagi ke masalah tidur. Kembali lagi ke masalah tidur. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Ini masalah adab tidur. Man arada ayyana ma'ala firashihi fanama ala yaminihi summa qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marrah. Kanjeng Nabi bersabda, barang siapa ingin tidur, maka hendaklah dia tidur dengan miring ke kanan, kepalanya di utara, menghadap kiblat, miring kanan. Setelah miring kanan, sumayakro qul huwallahu ahad mi'ata marrah, kemudian membaca qul huwallahu ahad 100 kali. Wah, 100 kali. Kapan tidurnya? Kalau mau seperti itu, fa idza kana yaumul qiyamah yaqul rabb azza wajal. Maka kalau mau melakukan seperti itu setiap mau tidur, besok di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, ya abdi, hai hambaku, udkhul biyaminikal jannah. Hei hamba-hambaku, masuklah dari arah kananmu ke surga. Masya Allah, itu tidak ada hisab. Begitu dibangkitkan dari kubur, begitu dibangkitkan dari kematian, langsung dipanggil oleh Allah, ya abdi, masuklah kamu ke surga dengan arah kanan. Masya Allah, sudah seperti itu. Jadi kemudian dari sahabat Anas bin Malik lagi meriwayatkan sebuah hadis, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki, ini mumpung bahas tidur. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki matur kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ausini, berikan wasiat kepadaku. Faqala, kemudian Nabi berkata, Iqra inda manamika qul ya ayyuhal kafirun. Bacalah ketika engkau mau tidur, qul ya ayyuhal kafirun fa innahu bara'atun minasyirk. Karena orang yang membaca Qul ya ayyuhal kafirun itu adalah terbebas dari syirik. Dalam yang lain juga disebutkan, Imam Nawawi di dalam kitab Abdidian itu juga menyebutkan bahwasanya yustahabu ayyaqra'a 'inda naum ayatul kursi wa qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain wa akhiratu suratil baqarah. Ini lebih banyak Imam Nawawi memberikan kesunahan sebelum tidur membaca ayat kursi, qul huwallahu ahad, lal falaq, lal binnas, akhir surat Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini penting juga. Wa yustahabu ayyaqra'a inda istaiqadha. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwasanya ketika bangun tidur juga disunahkan membaca akhir surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard. Itu adab ketika tidur. Adab ketika tidur lagi ini, waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surat al-ikhlas wal ma'al mu'awwidzatain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur, beliau membaca surat Ikhlas. Nomor 2, membaca surat Muawwidzatain. Setelah membaca surat Ikhlas dan membaca surat Muawwidzatain, kemudian ditiupkan di kedua telapak tangannya. Setelah ditiupkan kepada kedua telapak tangannya, kemudian telapak tangan itu diusapkan ke seluruh tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kana waja'an, apabila beliau sakit,
beliau melakukan seperti itu. Wa qala ba'dul ulama man wadhaba ala qiraatiha nala kulla khairin wa amina min kulli syarrin fid dunya wal akhirah. Sebagian ulama dawuhaken barang siapa menetapi tidur dengan cara seperti ini, yaitu sebelum tidur membaca Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas ditiupkan di tangan kemudian diusapkan ke seluruh tubuh, maka dia akan mendapatkan seluruh atau kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, dan amina min kulli syarr, dan aman dari segala kejelekan di dunia dan di akhirat. Bahkan ada lagi ulama yang mendawuhkan wa man qara'aha wa huwa ja'iun, dan barang siapa membacanya dia dalam keadaan lapar atau ngelak atau dahaga. Ketika lapar maka Allah akan memberikannya kenyang, dan ketika ngelak Allah akan menghilangkan ngelai atau dahaganya. Itu salah satu keutamaan tidur. Apa? Adab dari tidur. Adab dari tidur lagi yang terbaik yaitu dengan bersuci sebelum tidur, wudu dulu sebelum tidur. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya barang siapa tidur dalam keadaan suci, suci dari hadas maupun suci dari najis, maka ketika Allah memanggilnya dalam keadaan tidur yang dalam keadaan suci tadi, bahwa indallahi syahidun, maka orang tersebut mati di sisi Allah dianggap sebagai mati syahid. Kalau mati syahid jelas masuk surga, jelas masuk surga. Masya Allah, keutamaan orang yang tidur itu seperti itu, tidur yang dalam keadaan suci. Keutamaan lain tidur dalam keadaan suci adalah orang tidur dalam keadaan suci itu rohnya itu akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala ke arsy. Akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala ke arsy. Setelah sampai di arsy, orang tersebut apabila mimpi, maka mimpi-mimpinya adalah mimpi-mimpi yang benar. Mimpi-mimpi yang benar. Tapi kalau tidurnya tidak dengan dalam keadaan suci alias hadas maupun membawa najis, maka mimpi-mimpinya itu adalah mimpi-mimpi yang kacau balau, tidak bisa dibuat pegangan. Mengapa kok mimpi itu kita masukkan di sini? Karena mimpi seorang yang soleh itu termasuk salah satu dari ilham, petunjuk. Itu bisa digunakan sebagai salah satu istikharah atau minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya dulu pernah diijazahi oleh kiai saya, sebelum tidur baca baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Kul ya ayat kursi. Bacalah ayat kursi sebelum tidurmu. Itu dijazahkan dari kiai saya, dari kiainya sampai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tidur baca ayat kursi 3 kali. Kecuali tidur langsung turu blek langsung hilang, enggak baca. Insya Allah kalau mau tidur dengan cara seperti itu, ketika pas waktunya bangun, kita menghendaki bangun pas waktunya. Ketika waktu wajib sholat, maka insya Allah akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kamu tidur walaupun cuma 2 menit, tidurmu akan menjadi tidur yang bermanfaat luar biasa. Tapi kalau tidak seperti itu, walaupun tidur lebih dari 6 jam atau 8 jam, maka tidurnya akan terasa kurang terus. Nah, itu apabila kita mau tidur
tapi mempunyai keinginan untuk bangun tepat waktu. Tepat waktu. Seandainya dia tidur, nanti saya mau pergi atau janjian dengan seseorang jam segini, tak tidur dulu. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah tidur, tapi sebelum tidur ini ada caranya. Apa? Wudu dulu atau bersuci dulu, kemudian membaca dua ayat terakhir surat Al-Kahfi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada, dan seterusnya. Dibaca 3 kali, insya Allah nanti bangun akan tepat pada waktunya dan bangunnya tidak sulit. Itu insya Allah. Itu masalah tidur. Sekali lagi, udzur sholat yang pertama adalah tidur. Udzur sholat yang kedua adalah lupa. Udzur sholat yang kedua adalah lupa. Lupa ini macam-macam. Jangan sampai lupa ya karena melupa, ya betul-betul lupa. Tidak kehendaknya sendiri lupa itu. Lupa itu tidak karena sesuatu hal yang atau tersibukkan dengan sesuatu hal yang haram atau yang tidak diizinkan oleh syarak. Tersibukkan dengan hal itu kemudian kita lupa sholat, maka itu juga tidak termasuk udzur sholat. Yang termasuk udzur sholat itu lupa, betul-betul lupa karena tersibukkan dengan segala sesuatu yang mubah atau tersibukkan dengan segala sesuatu yang sunnah sehingga menjadikan orang itu lupa, maka itu termasuk udzur sholat. Atau betul-betul tidak ingat sama sekali kalau dia belum sholat, ingatnya sudah sholat, tiba-tiba dia teringat, oh masya Allah belum sholat. Ketika ingat seperti itu, maka dia harus langsung sholat. Orang yang seperti itu tidak terkena dosa. Sekali lagi, udzur sholat ada 2. Yang pertama adalah tidur, yang kedua adalah lupa. Mudah-mudahan nambah pengetahuan untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semua. Semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inna hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inna hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inna hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Akhiri pertemuan hari ini, kita masuk pada pertemuan berikutnya, yaitu membahas tentang syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat. Akhiran,
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.